Alas Purwo, hutan purba yang terletak di ujung timur Pulau Jawa, dikenal sebagai salah satu tempat paling misterius dan angker di Indonesia. Banyak yang percaya bahwa tempat ini adalah lokasi kerajaan gaib, dijaga oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Orang-orang tua di desa-desa sekitar hutan selalu memperingatkan untuk tidak memasuki hutan tanpa izin. Bahkan mereka yang hanya sekadar lewat seringkali melihat hal-hal yang tak masuk akal. Pada tahun-tahun yang lampau, banyak orang hilang di hutan ini, termasuk para pemburu dan penjelajah yang tidak lagi ditemukan. Namun, mitos Alas Purwo bukan hanya cerita seram biasa. Ini adalah tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi sangat tipis. Siapapun yang memasuki hutan tanpa penghormatan akan terjebak dalam misteri dan kengerian yang tak terbayangkan. Sekelompok pemuda, Rizal, Dewi, Arif, dan Siska, merencanakan perjalanan mereka ke Alas Purwo. Mereka tertarik dengan keindahan alam dan kisah-kisah misteri yang mengelilingi hutan itu. Meskipun beberapa dari mereka ragu, dorongan rasa penasaran lebih kuat. Mereka memutuskan untuk memulai perjalanan di pagi hari dengan membawa peralatan kemah dan bekal secukupnya. Dan mereka memulai perjalanan dengan semangat. Di awal, hutan tampak seperti hutan pada umumnya, dengan pepohonan tinggi dan suara kicauan burung. Namun, semakin jauh mereka berjalan ke dalam, suasana mulai berubah. Udara terasa lebih berat, dan sinar matahari yang tadinya menembus dedaunan kini terhalang oleh pepohonan yang semakin rapat. Suara alam pun memudar, meninggalkan keheningan yang mencekam. Saat sore menjelang, mereka menemukan sebuah tempat yang tampak seperti padang rumput kecil di tengah hutan. Mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di sana sebelum malam tiba. Namun, hal aneh mulai terjadi. Rizal, yang berperan sebagai pemimpin kelompok, merasa seolah-olah mereka diawasi. Bayangan-bayangan bergerak cepat di pinggiran penglihatan mereka, seperti sosok yang mengintip dari balik pepohonan. Udara tiba-tiba menjadi dingin, dan api unggun yang mereka buat sulit dinyalakan, meskipun udara tidak lembab. Malam itu, angin berdesir pelan membawa suara-suara samar yang menyerupai bisikan. Tidak ada yang bisa tidur dengan nyenyak karena perasaan aneh menyelimuti mereka. Keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanan ke bagian hutan yang lebih dalam. Setelah beberapa jam berjalan, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Reruntuhan situs purbakala yang tampak sudah sangat tua, terletak di tengah hutan yang tak terjamah. Batu-batu besar dengan ukiran kuno, penuh dengan lumut, tersusun dalam formasi yang aneh dan mengesankan. Situs itu terasa seperti tempat suci, penuh dengan energi yang tidak bisa dijelaskan. Mereka berjalan di sekitar situs tersebut, memotret dan mengamati ukiran-ukiran kuno yang tidak mereka pahami. Namun, ada sesuatu yang salah. Tanpa disadari, mereka telah melanggar batas tak terlihat. Dan kehadiran mereka di sana seolah-olah membangunkan sesuatu yang sudah lama tertidur. Malam itu suasana menjadi semakin mencekam. Tidak ada angin, namun udara terasa semakin berat. Suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam hutan. Langkah kaki, bisikan, dan suara desahan seperti napas berat. Api unggun padam dengan sendirinya, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang hampir total. Siska mulai merasakan ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Tiba-tiba, bayangan besar melintas cepat di depan mata mereka. Sesosok makhluk hitam dengan mata merah menyala muncul sekejap di antara pepohonan. Semua berlari panik ke tenda mengintai, siap menerkam kapan saja. Semakin malam, semakin nyata teror yang mereka rasakan. Rizal mencoba memimpin kelompoknya untuk tetap tenang, namun ketakutan semakin memuncak.
mulai mendengar suara-suara yang tak seharusnya. Ada jeritan samar, tawa pelan, dan suara benda jatuh dari arah yang tak jelas. Saat mereka memeriksa sekitar, tidak ada apapun. Namun perasaan terperangkap semakin kuat. Di dalam tenda, mereka mendengar suara langkah kaki di luar, melingkari tempat mereka bermalam. Angin yang tadinya tidak terasa kini berhembus kencang, merobek-robek kain tenda. Sosok yang mereka lihat sebelumnya kini tampak lebih jelas, semakin mendekat dari arah reruntuhan kuno. Mereka tak tahu apa yang sedang terjadi, hanya sadar bahwa sesuatu sedang menunggu mereka di dalam kegelapan alas Purwo. Pagi hari tiba, namun suasana tidak terasa berbeda. Kabut tebal menyelimuti hutan, membuat pandangan mereka terbatas hanya beberapa meter. Mereka mencoba meninggalkan hutan, tetapi jalan keluar seolah menghilang. Setiap arah yang mereka ambil membawa mereka kembali ke tempat yang sama, reruntuhan batu kuno. Panik mulai merasuki pikiran mereka. Dewi mulai menangis, merasa terjebak dalam siklus yang tak berujung. Ketakutan dan kebingungan menguasai seluruh kelompok. Mereka mulai menyadari bahwa ini bukanlah perjalanan biasa. Mereka telah melanggar sesuatu, sebuah batas yang tak seharusnya dilanggar. Alas Purwo menolak mereka. Setiap langkah yang mereka ambil, setiap upaya untuk keluar dari hutan itu hanya membawa mereka lebih jauh ke dalam kegelapan. Sosok-sosok yang sebelumnya hanya bayangan kini mulai menampakkan diri dengan lebih jelas. Mereka tidak sendirian. Di tengah kepanikan, Siska yang sudah merasa semakin ketakutan mulai menjauh dari kelompok. Dia mendengar bisikan lembut, seolah-olah ada yang memanggilnya dari dalam hutan. Tanpa disadari oleh yang lain, Siska perlahan mengikuti suara itu, berjalan ke arah pepohonan yang semakin gelap. Saat Rizal menyadari Siska tidak ada, dia segera memanggilnya, tetapi suara Siska tidak terdengar. Kelompok tersebut terpecah menjadi dua. Satu kelompok mencari Siska, sementara yang lain tetap di tempat. Namun, semakin mereka mencari, semakin jelas bahwa Siska telah hilang. Hutan seakan-akan menelannya, dan hanya tersisa keheningan yang mengerikan. Setelah hilangnya Siska, ketiga pemuda yang tersisa mulai merasakan kehadiran yang semakin kuat. Makhluk gaib yang sebelumnya hanya terlihat sekilas, kini menampakkan diri dalam bentuk yang menyeramkan. Mereka melihat sosok wanita tua, berambut panjang dengan wajah menyeramkan dan kulit pucat. Wajahnya menatap tajam ke arah mereka, seolah-olah marah karena keberadaan mereka di tempat ini. Mereka menyadari bahwa situs purbakala yang mereka temukan adalah tempat yang dikeramatkan. Mengganggu tempat tersebut sama saja dengan memanggil kekuatan gaib yang selama ini tertidur. Rizal, Dewi, dan Arif mulai merasa tubuh mereka melemah. Seakan-akan energi hidup mereka perlahan-lahan diserap oleh hutan. Pada akhirnya, mereka yang tersisa tak mampu melawan. Hutan alas Purwo menelan mereka satu persatu. Mereka terjebak dalam siklus tanpa akhir, hilang dari dunia nyata dan masuk ke dalam dimensi gaib. Tidak ada yang pernah mendengar kabar tentang mereka lagi, dan mereka menjadi bagian dari legenda yang terus diceritakan oleh penduduk sekitar. Cerita ini pun tersebar dari mulut ke mulut, menjadi peringatan bagi siapapun yang berani menantang alam yang penuh dengan misteri. Alas Purwo tetap menjadi tempat yang tak tersentuh, di mana hanya mereka yang menghormatinya dapat selamat dari kutukannya. Setiap kali seseorang hilang di sana, orang-orang hanya bisa berdoa, berharap agar jiwa mereka mendapatkan ketenangan. Alas Purwo, tempat yang dipenuhi dengan kekuatan gaib, bukan hanya sekadar hutan. Ia adalah tempat di mana alam gaib dan nyata bertemu, dan mereka yang tidak menghormatinya akan terjebak dalam kegelapan tanpa akhir. Mereka yang mencoba menantang Alas Purwo hanya akan menjadi cerita yang terlupakan
hilang di antara bayangan pepohonan dan bisikan angin. Ikuti terus kisah-kisah misteri lainnya di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena misteri selalu menunggu di setiap sudut. Terima kasih.